Anda masih bersama kami di CNN Political Show. Kita akan langsung lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber di studio. Saya akan beri kesempatan Bang Ansy. Tadi sebelum break saya udah tanya ya, kalau misalnya Anda katakan bahwa cawe-cawe konteksnya Presiden Jokowi ini tidak dalam arti mendukung tokoh tertentu ataupun netral Anda katakan. Tapi beberapa minggu yang lalu rekan Anda, politisi PDI Perjuangan mengatakan bahwa Presiden harus netral, tidak boleh berpihak kepada capres tertentu. Artinya kan ada kekhawatiran dari internal PDI Perjuangan kalau endorsementnya Pak Jokowi bukan hanya ke kader Anda. Ya sebenarnya normatif saja. Lord Acton itu bilang power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely. Dan ini berlaku bagi siapa saja yang punya kekuasaan dan punya otoritas. Ya kan begitu. Tetapi hari ini kita tidak hidup dalam alam era rezim totaliter Orde Baru. Hari ini praktek penyelenggaraan negara itu ibarat seperti kita melihat ikan di dalam akuarium. Semuanya kanal demokrasi hidup. Checks and balances itu berjalan. Ya, supremasi sipil juga ada. Banyak banget aktivis yang ditangkap. Loh, tapi ada proses dan seterusnya. Ya, bukan seperti era Orde Baru. Hari ini yang mahal bukan freedom atau kebebasan. Ya, demokrasi itu bukan saja soal freedom atau angka kebebasan. Korupsi kita menurun drastis, tetapi harus juga bersenyawa dengan apa? Responsibility dan order. Nah, hari ini yang mahal itu adalah order. Keteraturan, ketertiban, bagaimana orang bisa menggunakan kebebasan tetapi juga tidak menabrak etika dan rasionalitas. Jadi cawe-cawe itu tidak menabrak etika ya, meskipun bagi banyak orang konotasinya negatif. Loh, tadi kan sudah saya jelaskan, Presiden menjelaskan cawe-cawe ini dibutuhkan untuk apa? Memastikan bahwa transisi estafet kepemimpinan nasional itu berjalan dengan baik. Satu. Yang kedua, memastikan bahwa kontestasi elektoral ini mengedepankan kontestasi rekam jejak atau track record, ya, adu gagasan dan bukan eksploitasi politik identitas misalnya. Karena itu mengakibatkan polarisasi yang bisa berpotensi meretakkan bangsa. Hate speech, hoax, dan seterusnya, fitnah. Nah, dan juga tentu Presiden kan sudah menegaskan tidak melanggar aturan, konstitusi, hukum, dan tidak melanggar spirit demokrasi. Tadi Anda katakan bahwa cawe-cawenya ini dalam rangka memastikan estafet kepemimpinan ataupun programnya ya. Artinya kalau misalnya nanti menurut Presiden Jokowi yang dianggap bisa melanjutkan estafet kepemimpinannya bukan Ganjar Pranowo tapi Prabowo Subianto karena belakangan sering kan diberikan berandai-andai. Ini kan makanya saya tanya, itu berarti PDI Perjuangan nggak ada masalah. Kami hakul yakin dan percaya. Sejarah panjang Presiden Joko Widodo bersama Ibu Megawati Soekarno Putri dan PDI Perjuangan itu bukan soal hanya sekedar angka-angka elektabilitas, tapi soal kebersamaan nilai. 7 kali kemenangan kami sudah bersama dengan Presiden Joko Widodo. Kemenangan sempurna, hampir 20 tahun kami bersama dengan beliau. 2 kali di Solo, 1 kali di Jakarta, 2 kali di pemerintah pusat, bahkan bersama dengan Mas Gibran dan juga Mas Bobi. Ini menunjukkan apa? Ada sejarah panjang. Dan kebersamaan kami dengan Presiden Joko Widodo tidak dalam kerangka angka, sekedar orientasi pada angka elektabilitas. Tapi dibangun di atas fondasi nilai yang kokoh. Jadi untuk itu kemudian kami yakin, hakul yakin, Presiden Joko Widodo itu adalah kader PDI Perjuangan dan jelas. Jadi maksudnya cawe-cawenya hanya untuk Ganjar? Seperti yang dibilang oleh Sekjen PDI Perjuangan. Cawe-cawenya untuk Indonesia bersama Ganjar. Ini pernyataan Sekjen Anda, Mas Hasto Kristianto. Loh, saya kira saya sudah menjelaskan cukup panjang lebar tadi kan. Ini kan repetitif ya. Ini repetitif kesimpulannya ya Bang Ansy, silakan. Kalau yang disampaikan Ansy Lena tadi, bahwa cawe-cawe Presiden terhadap ini kepastian demokrasi harus jalan, seluruhnya harus. Itu sebetulnya tidak cocok menggunakan istilah cawe-cawe kalau konteksnya itu memang sudah tanggung jawab sebagai presiden. Bagaimana demokrasi ini berjalan, bagaimana seluruh instrumen-instrumen negara ini sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Itu memang kewajiban kepala negara. Itu bukan cawe-cawe. Itu memang kewajiban dia. Sekali lagi cawe-cawe, saya ini orang Jawa, jadi cawe-cawe itu istilah Jawa. Pelaksanaan digunakan untuk ikut campur urusan orang lain itu negatif. Nah, kalau cawe-cawe kemudian dikasih, saya mau cawe-cawe dalam rangka kepentingan positif demi bangsa dan negara. Saya tidak netral. Misalnya gitu kan, dan sesungguhnya ini semuanya
alasan yang ditempatkan di ini tidak cocok. Nilai netral itu tertinggi dari seluruh yang lain-lain. Apa maksudnya nih? Jadi tidak ikut cawe-cawe berarti kan netral. Ya. Jadi sebetulnya ketika dia netral, tidak ikut campur, tidak ikut cawe-cawe, itu nilainya tertinggi. Itulah yang diharapkan seluruh rakyat Indonesia. Tapi kan sekarang udah disampaikan bahwa cawe-cawe demi bangsa dan negara. Jadi udah itulah nggak yang netral salah, lagi. itulah yang salah menempatkan. Kalau betul maksudnya seperti itu, menempatkan istilah cawe-cawe oleh beliau itu atas keinginannya untuk ikut menggerakkan demokrasi. Jadi saya langsung aja nih, kita, putar aja nih Gus Coy. Jadi menurut Anda cawe-cawenya ini tidak pas? Iya, jadi kalau atau mungkin niatnya memang bukan cawe-cawe. Kalau niatnya dia netral. menggunakan istilah cawe-cawe, kita yang ngerti tentang istilah itu, ya, yang ngerti tentang makna itu, maka berarti dia akan ikut campur urusan lain yang itu berarti negatif. Berarti ikut campur dalam kontestasi Pilpres, tidak netral. Itu Anda ingin mengatakan begitu? Iya, oke. Nah, karena itu kan, kita berharap meskipun maksud dia itu baik, tapi menggunakan istilah ini tidak cocok untuk di situ. Kalau dia maksudnya adalah untuk supaya demokrasi ini baik, semuanya berjalan, jangan menggunakan istilah. Saya mau tanya sama Gus Coy ya, sebagai Anda orang Jawa, menurut Anda itu maksudnya baik apa enggak? Cawe-cawenya presiden itu? Ketika dia menggunakan istilah cawe-cawe, berarti dia punya maksud tidak baik terhadap demokrasi. Jadi tidak baik karena ya? memang arti dari cawe-cawe itu tidak baik. Ya, jadi begini Rifana, saya ingin menambahkan bahwa yaitu Abraham Lincoln ngomong, untuk mengukur kualitas dan karakter seorang pemimpin, kasih dia kekuasaan. Presiden Joko Widodo itu hampir 10 tahun memimpin Republik ini. Beliau tidak punya karakter sebagai seorang pemimpin yang melakukan abuse of power. Dengan demikian kemudian tuduhan terhadap beliau menurut saya itu terlalu jauh. Ya, ingin menggunakan misalnya, kecuali presiden menggunakan instrumen negara untuk kemudian mematikan potensi demokrasi, ya, melakukan represi atau juga hegemoni seperti yang dilakukan pada era Orde Baru. Nah itu tidak ada. Hari ini semua kanal demokrasi itu terbuka. 24 jam mata publik, masyarakat sipil itu bisa memonitor proses pelaksanaan ini. Presiden secara tegas mengatakan cawe-cawe ini untuk tujuan demi kepentingan bangsa dan negara. Jangan salah loh, kita pernah melakukan kontestasi elektoral dan bangsa ini terancam mengalami pembelahan. Karena politik identitas. Dan itu faktual. Bukan sesuatu yang... Setuju nggak itu cawe-cawe positif untuk mereshuffle Muldoko itu? Karena PDI juga pernah ngalami hal itu. Artinya gini ya, sebagai... Nggak, buktinya aja dulu ini, bukti kan kita butuh bukti, tindakan kan gitu. Ya artinya begini ya, kalau soal itu kan sudah melalui proses hukum, itu yang pertama. Yang kedua, kami PDI itu membatasi diri betul untuk tidak masuk dalam wilayah persoalan internal rumah tangga partai yang lain begitu. Konsen kami adalah soal internal, mengawal proses. Tapi kan ini solidaritas partai. Kalau bukan. Ini bukan soal internal. Muldoko selaku KSP, itu dia. Muldoko selaku KSP. Karena tidak tepat juga ini disampaikan oleh misalnya kemarin Pak Mahfud MD itu. Anies ini tidak akan berangkat. Sebentar Prof Denny. Karena ada nanti katanya itu dinamika di internal. Kalau kaitannya dengan Demokrat begitu, Muldoko ini eksternal. Jadi tidak pernah saya katakan sekali lagi satu detik pun Muldoko ini jadi kader Partai Demokrat. Jadi kalau kemudian ada yang mengatakan ya persoalan Demokrat hari ini adalah konflik internal, sama sekali tidak. Ini eksternal. Bahkan pemain asing dari luar saja kalau ingin memperkuat timnas itu harus dinaturalisasi dulu, dikasih dulu kewarganegaraan. Ini nanti cek itu. Muldoko ini tidak ada namanya di sipol. Informasi kita udah tangkap nih poinnya. Itu maksudnya begini, ke MA. Hukum ini kan akal sehat begitu. Menurut pihak istana, menurut Pak Jokowi, sehat tidak ini dilakukan oleh Muldoko ini. Merusak demokrasi tidak. Ini bagian dari abuse of power menurut Anda. Itu harusnya teman-teman ini dari kita ini tadi baru ada yang berani kasih kartu kuning katanya Muldoko, tepat. Itu saya sebenarnya berharap juga. Ansilema begitu, yang hari ini ada di PDIP, partainya juga dulu pernah mengalami hal yang sama begitu ya. Ya kalau kami korban rezim totaliter Orde Baru, hari ini soal pengambilan penyelenggaraan kekuasaan negara itu sudah sangat terbuka dan demokratis. Ini sebenarnya nggak rumit itu dia. Menurut Ansilema, model Muldoko ini atau siapapun begitu yang tidak pernah jadi kader partai tertentu, sedangkan undang-undang mengatur tuh.
anggota partai politik itu ya harus punya KTA begitu. Oke, jadi poinnya menurut Ansi Lema atau menurut Valdo atau menurut siapapun lah begitu dia, ya benar nggak tindakan Muldoko ini? Nanti kita kaitkan ke cawe-cawe. Konkretnya Itu. berarti presiden harus ngasih kartu bukan hanya kuning, kartu merah. Kartu merah reshuffle. Oke, saya mau ke Prof Denny. Takutnya ngantuk nih Prof Denny. Prof Denny, dalam sistem ketatanegaraan kita ya, menurut Anda memang apa yang dilakukan oleh presiden ini seperti yang disampaikan tadi oleh Bang Ansi bahwa tidak ada abuse of power, sebetulnya ini baik-baik saja untuk demokrasi kita atau bagaimana sih Prof Denny? Pantas gak seorang presiden menyampaikan itu dalam sebuah sistem ketatanegaraan? Satu, assessment saya untuk reformasi semangatnya, kalau kita bicara 3 parameter ya, melaksanakan konstitusi secara betul, kemudian dui fungsi ABRI, dan memberantas KKN, tiga-tiganya janji reformasi, amanat reformasi itu gagal dilaksanakan oleh Presiden Jokowi. Saya berbeda pendapat. Saya bisa ulas panjang lebar, tapi yang ketiga aja lah. Yang ketiga soal pemberantasan KKN, ya yang paling bertanggung jawab dengan pelumpuhan KPK itu Presiden Jokowi. Karena apa? Ambil satu contoh undang-undang. Undang-undang KPK itu yang menyetujui dalam pembahasan. Prof Denny, ini kita fokus dulu ya soal pilpresnya ya. Bukan di undang-undangnya nih, kita fokus dulu ke pilpresnya nih. Nanti takutnya melebar kemana-mana. Saya kasih contoh, tadi dikatakan bahwa reformasi tidak ada diktator segala macam. Saya katakan salah. Salah 3 kan reformasi itu salah. Makanya saya tidak ambil 3-tiganya, satu saja supaya nggak kepanjangan. Yang namanya undang-undang itu disetujui Presiden dan DPR. Presiden punya hak di situ. Yang namanya undang-undang itu disetujui DPR. Presiden mayoritas koalisinya di DPR. Jadi jangan kemudian mengatakan itu hak inisiatif DPR dan lepas tangan. Gitu. Kembali ke tata negara. Tata negara cawe-cawe, yang namanya Pak Muldoko saya setuju dengan Pak Effendi. Bukan kartu kuning, kartu merah. Seharusnya PDI Perjuangan, minta maaf, itu punya pengalaman yang sangat erat dengan bagaimana rezim otoritarian koruptif Orde Baru mengkuyo-kuyo PDI Mega lewat PDI Suryadi. Itu sebenarnya pelajaran sejarah yang sudah harusnya khatam dibaca oleh petugas partai Pak Jokowi untuk tidak mengganggu kedaulatan partai. Tidak bisa Muldoko dilepaskan dari Pak Jokowi. Dan aneh secara ketatanegaraan, keputusan Menteri Hukum dan HAM itu digugat oleh KSP Muldoko. Itu aneh bin ajaib. Dan presidennya diam. Ini adalah anak buah dia. Beliau bisa kemudian mengambil langkah mengharmonisasi cawe-cawe dalam artian positif. Hei, ini jangan bikin malu dong. Masa KSP saya menggugat Menkumham saya? Anda membuat saya malu di depan publik atau bagaimana? Kartu kuning saja tidak cukup kepada Pak Muldoko. Tapi untuk sistem ketatanegaraan seorang presiden menyampaikan cawe-cawe apalagi mendekati kontestasi Pilpres 2024 itu pantas gak sih sebetulnya Prof Denny? Singkat saja. Saya pada saat menulis 24 April itu dalam konteks memahami bahwa tidak boleh cawe-cawe. Presiden itu memang dalam konteks memberikan ruang permainan ibarat main bola itu netral kepada semua kontestan. Tidak boleh kemudian presiden mendiskualifikasi kesebelasan Anies Baswedan dan memenangkan kesebelasan Ganjar Pranowo. Tidak boleh, beliau harus dalam posisi netral. Secara pribadi, beliau mungkin punya preferensi. Saya, tim sepak bola kebanggaan saya adalah Real Madrid. Tapi bukan berarti beliau memenangkan Real Madrid pada saat pertandingan, kan begitu. Terima kasih Prof Denny Indrayana karena udah larut sekali di Melbourne, Australia. Mungkin bisa istirahat. Terima kasih sudah bergabung ya di Political Show pada malam hari ini. Saya mau langsung ke istana ya. Mas Valdo, kenapa kemudian Presiden sekali lagi harus cawe-cawe? Meskipun beliau ini kan bukan ketua umum partai politik. Apakah kemudian presiden itu tidak percaya ya dengan kemampuan partai politik melahirkan pemimpin? Kenapa harus presiden sampai turun tangan untuk cawe-cawe? Ya. Demi bangsa dan negara. Akhirnya saya punya kesempatan jelasin ya. Pertama, konteksnya kala itu di depan Pemret itu ditanyakan langsung sama Bu Desi Anwar itu. Pak Jokowi jawab, ya saya udah 5 kali menang pemilu dan saya tahu betul proses pemilu itu seperti apa. Saya tahu menempatkan diri. Dan saya kira mungkin kita bisa jujur gitu cek di track record gitu. Di kebelakang ada nggak sih di mana kondisi presiden itu abuse of power dalam itu satu. Yang kedua soal program.
program yang berkelanjutan. Ada banyak program yang sudah di set up sekarang dan tentu presiden punya keinginan seorang negarawan itu adalah seseorang yang juga memikirkan hari ini dan masa depan, Mbak Rifana. Jadi kalau saya tuduh hanya disampaikan bahwa dia itu mengontrol, justru sebaliknya gitu. Negarawan adalah seseorang yang memikirkan masa depan. Yang ketiga, kita kalau seandainya bicara cawe-cawe tentu kita mendorong tuh, tadi udah disampaikan. Badan kepemiluan kita, KPU, Bawaslu dan sebagainya itu bekerja secara optimal, imparsial, independen gitu dan profesional. Jadi dalam derajat tertentu mau Pak Presiden cawe-cawe atau tidak pada akhirnya gitu ya, itu pasti akan dikontrol oleh lembaga kepemiluan kita. Jadi mari kita lihat cawe-cawe itu dalam satu tarikan nafas gitu loh. Demi bangsa dan negara. Jadi, kalau kita potong kemana-mana nih, ada yang analisisnya tadi ke intervensi partai, ada yang analisisnya ke kasus hukum. Karena ini kan partai, kontroversi gitu. ya, disampaikan oleh Presiden Jokowi dan mayoritas penduduk Indonesia memang tinggalnya di Pulau Jawa. Yang dalam konotasinya cawe-cawe itu memang dalam konteks bahasa Jawa semua itu bisa konotasinya menafsirkan. negatif. Kita tidak melarang orang dan Presiden menafsirkan saya yakin apapun sebagai ya. orang Jawa meyakini. Kita tidak melarang, mengerti dan memahami. bebas, terserah gitu ya. Tapi dalam derajat tertentu kan satu nafas Kak Rifana, itu jangan dipotong. Ya, jadi kalau saya kita mau menafsirkan terserah, ini negara bebas berekspresi, kita dilindungi sama undang-undang. Tapi sekali lagi kami mohon izin menyampaikan ini adalah bentuk kepedulian Presiden Jokowi dan jelas statementnya dijelaskan oleh Pak Bey setelah itu. Dan setelah itu ya mari kita sama-sama buktikan saja. Kalau seandainya ada keraguan, ada tuduhan, semua bisa teriak. Ada DPR, ada civil society, ada pengawas pemilu dari internasional, kita bisa ngelihat kok gitu. Saya mau ke Mas Adi dulu. Mas Adi, Anda percaya nggak apa yang disampaikan oleh tadi Mas Faldo bahwa ya sekali lagi cawe-cawenya itu harus dimaknai satu tarikan nafas, bukan bentuk dukungan ke calon-calon tertentu karena 5 kali Presiden Jokowi udah berkontestasi. Jadi nggak mungkin lah ikut Ada campur. bukti nggak? Gitu. Ikut campur dalam kontestasi Pilpres. Tapi kan dari gestur, dari kode yang disampaikan oleh Presiden beberapa kali seperti rambut putih, berkerut, kemudian mengajak Pak Ganjar dan juga Pak Prabowo pergi berdua, konteksnya ada tampil loh, di Kak musra Rifana, relawan. Itu kan sebetulnya kode-kode semiotik yang disampaikan oleh Boleh beliau. saya sedikit nggak sebelum tadi Pak izin ya Bang, Pak Adi izin ya. Bisa diangkut semuanya. Jadi konteksnya Pak Prabowo, beliau adalah Menhan, Ketua Umum Partai Gerindra, ada di DPR. Pak Ganjar, Gubernur, ya, dan beliau adalah kader Partai Dan PDIP. kebetulan rambutnya putih dan juga berkerut Pak ya Anies wajahnya. ketika menjadi gubernur di DKI, ketika ada Formula E, Presiden datang ngasih piala gitu loh. Jadi konteksnya ada, jadi jangan di spin. Oke, silakan Mas Adi. Ya antara percaya dan nggak percaya. Percayanya memang karena Presiden bicara tentang hal yang substantif, tentang pemilu, anti polarisasi, tolak politik identitas dan seterusnya. Semua orang percaya itu. Tapi pada saat yang bersamaan kita juga tidak bisa menutup mata. Karena statement Presiden ini bersayap. Misalnya butuh pemimpin yang bisa melanjutkan soal legasi politik. Bahwa siapapun poros politik yang bertanding itu sekalipun jogetannya berbeda. Tapi iramanya harus sama ke depan. Itu kan ingin tegaskan kepada Jokowi. Siapapun yang jadi presiden di 2024 adalah mereka yang harus memastikan pondasi, batu bata dan bangunan politik, ekonomi dan infrastruktur yang dilakukan oleh Jokowi itu dilanjutkan. Jadi tidak mengherankan kalau cawe-cawe dikaitkan dengan ini. Tapi yang diributkan oleh Bung Jansen bukan itu. Yang diributkan oleh Gus Coy bukan itu. Yang diributkan itu adalah khawatir cawe-cawenya itu poros perubahan ini ada yang diculik partai politiknya. Dicopet lah istilahnya. Atau misalnya pembagalan Partai Demokrat yang membiarkan Muldoko yang dianggap terlampau mengorkestrasi bagaimana mengambil alih partai ini. Nah yang saya ingin sampaikan Rifana. Kenapa Jokowi ini cawe-cawe ya? Terlepas dari kontroversi soal cawe-cawe itu artinya apa? Satu, Jokowi ini bukan Megawati. Jadi kalau setelah tidak jadi presiden, Jokowi ini tidak bisa mengorkestrasi PDIP. Jokowi tidak bisa mengendalikan PDIP, the one and only. PDIP itu hanyalah Megawati Soekarno Putri. Jadi Jokowi itu bukan SBY. Kalau tidak jadi presiden, tidak bisa mengendalikan Partai Demokrat seperti yang terjadi saat ini. Jadi Jokowi sebenarnya agak sedikit wajar dalam tanda kutip mencoba untuk mencari bahwa siapapun yang jadi presiden di 2024 adalah orangnya, adalah orangnya Jokowi. Ini bukan soal legasi politik Jokowi yang harus dilanjutkan, sustainability development, bukan hanya itu. Tapi Jokowi juga berpikir bagaimana karir politik Gibran, karir politik Mas Bobi, termasuk karir politik Mas Kaisang yang mau maju di pilkada itu. Ini yang sepertinya Jokowi
perlu penting bagaimana dia mendesain soal siapa yang harus jadi presiden di 2024. Pertanyaan saya sebentar, kalau tadi Anda mengatakan Jokowi perlu memastikan siapa yang menjadi presiden 2024 adalah orang yang bisa melanjutkan program-programnya. Berarti itu bisa Ganjar, bisa Prabowo? Kalau tergantung Jokowi, kalau adaptasi PDIP misalnya Jokowi tidak terlampau didengar, input dan feedback politiknya, maka dansa politik Jokowi ini bisa kemana-mana. Belakangan dansanya misalnya ditafsirkan mendukung Prabowo Subianto. Gibran dan Kaisang pakai kaosnya Jokowi, pakai kaosnya Prabowo, itu nggak mungkin tanpa sepengetahuan bapaknya. Jadi replika politik Kaisang, replika politik Gibran, itu juga bagian dari Jokowi. Jadi Bang Angsi ketika bilang PDIP sudah mengantarkan 7 kali kemenangan Jokowi, itu bukan hanya ingin menjelaskan soal hutang budi yang sudah diberikan oleh Jokowi, itu semacam kemarahan politik, Rifana. Itu kemarahan politik ya? Jadi ingat loh Pak Presiden, bisa jadi presiden, bisa jadi gubernur, bisa jadi wali kota dan seterusnya, and so on. Itu bukan dari partai yang lain, the one and only dari PDIP. Bagi saya itu adalah kalimat ultimatum sebenarnya, supaya presiden itu dansanya nggak kemana-mana. Karena dansa presiden yang terlampau jauh itu bukan hanya membuat efek buruk kepada PDIP, tapi membuat nggak nyaman Ganjar Pranowo, dan yang untung banyak Prabowo Subianto dan Gerindra di surveinya naik. Jadi salah satu variabel yang bisa menjelaskan kenapa Prabowo naik, kemudian Gerindra naik elektabilitasnya. Endorsementnya Pak Endorsement Jokowi, itu data faktualnya. Itu adalah, makanya banyak media, termasuk media asing menyebut bahwa hubungan antara istana dengan Teguh Umar itu sedang tidak baik-baik saja. Kan begitu jalan. Ini kan penjelasan berdasarkan. Sebentar, kita harus jeda terlebih dahulu. Bang Ansy, banyak iklannya. Kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.